Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Di edisi kali ini kami akan melakukan sebuah tutorial, yang mana tutorial ini sangatlah penting bagi sahabat petani kopi, karena pada intinya tutorial ini selalu kita bahas, selalu kita perbincangkan di grup-grup yang ada di seluruh Indonesia. Cuman sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa menjadi sebuah edukasi bagi teman-teman sahabat petani kopi seluruh Indonesia. Di hadapan kami kali ini, saya itu akan membuatkan tutorial tentang real bagaimana ketika kita itu melakukan penanaman kopi yang di MDPL rendah. Di MDPL rendah di tempat kami ini, di perkampungan ini, MDPL-nya 250 dari permukaan laut. Yang terjadi sekarang bisa teman-teman perhatikan. Ini yang memakai naungan. Dan di dalam satu lahan, satu bidang ini kita membuat dua skema, yaitu yang satu memakai naungan, yang satunya tidak memakai naungan. Sedangkan yang ini tidak memakai naungan. Ini sama-sama dipupuk, teman-teman. Sama-sama dilakukan pemupukan. Bisa dengan perhatikan sejauh mata memandang seperti itu, menguning ke semuanya. Inilah betapa pentingnya sebuah naungan bagi tanaman kopi. Jadi kita itu tidak bisa memberi suatu pengertian bahwasanya batang kopi itu tidak membutuhkan suatu naungan. Oh tidak seperti itu. Naungan itu kita butuhkan, sangat kita butuhkan ketika ada di MDPL rendah. Ini suatu bukti konkret seperti ini. Bisa dengan perhatikan. Ini sama-sama dipupuk, teman-teman. Ini dalam satu bidang. Di sebelahnya ini, di sebelahnya ada naungannya, sama-sama dipupuk. Ini punya satu orang, kayak gini. Ini yang tidak dilakukan pemupukan. Jadi bagaimana kita harus bisa menyikapi hal-hal seperti ini, bahwasanya kita bisa simpulkan kalau di MDPL yang 500 ke bawah, apalagi di 300 ke bawah, penting sekali ketika penanaman kopi itu harus memakai naungan. Ini masih dalam keadaan musim penghujan sekarang, apalagi di musim kemarau nanti. Bisa kita bayangkan, tidak usah lama-lama kemarau, 2 bulan aja ini kena kemarau seperti ini. Ini bukan cuma menguning, semua rata ini akan mati, teman-teman. Bisa kita nilai sendiri seperti apa. Jadi tidak bisa jadi barometer, tidak bisa jadi acuan kalau batang kopi itu tidak membutuhkan naungan, kira-kira seperti itu. Oke lah, kita bisa menjadi suatu acuan di Brazil maupun di Vietnam. Monggo silahkan. Di negara-negara tersebut mau kita jadikan tolak ukur di Indonesia, kita silahkan. Tetapi kesemuanya kita harus bisa mengimbangi dengan MDPL kita masing-masing. Ya kalau di Brasil itu kesemuanya disuplai oleh pemerintah dan lain sebagainya. Di Indonesia mau beli pupuk aja kita mahal. Kadang itu langka, mahal aja masih langka. Coba dengan perhatikan ini. Betapa mirisnya kalau melihat batang kopi seperti ini. Ini sudah dilakukan pemupukan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki MDPL rendah, ayo jangan kita seenaknya menebang ke semua naungannya. Ini masih panjang, teman-teman. Ini masih perjalanan panjang. Jadi kalau ini kita biarkan tidak tanpa naungan, ya otomatis ini akan mati ke semuanya. Batang kopi ini akan mati. Ayo, bisa kita perhatikan yang ini dalam satu bidang punya satu orang, teman-teman. Ini yang sebelah ini ada naungannya. Ini ada naungan, jadi bisa kita perhatikan tuh. Yang ini ada naungannya. Ini sama-sama dipupuk seperti ini. Yang ini ada naungannya. Sebenarnya di musim penghujan ini seharusnya naungan ini ya harus dipangkas ke semuanya sebenarnya. Tetapi mungkin karena kesibukannya itu tidak bisa mengerjakan hal-hal yang bersifat pemangkasan ini, sehingga sekarang masih belum kekejar. Jadi yang ini masih dalam satu bidang, teman-teman. Bisa dengan perhatikan, ini dipupuk, yang barusan itu dipupuk. Ini di MDPL rendah, sama-sama di MDPL rendah. Dalam satu bidang punya satu orang ini. Yang ini memakai naungan, yang barusan tidak memakai naungan. Bisa dengan simpulkan bagaimana ekstrimnya ketika musim kemarau, padahal kemarinnya itu cuma tidak nyampe 3 bulan, teman-teman. Di kisaran 2 bulan tidak nyampe musim kemarau.
Tetapi ketika di MDPL rendah yang tidak memakai naungan kena kemarau 2 bulan aja, yang terjadi barusan seperti itu. Itu sama-sama dipupuk, yang ini sama-sama dipupuk. Bisa dilihat sendiri bertolak belakang dengan yang barusan. Ini hijau royo, masih seger-seger bener karena ada naungannya. Betapa pentingnya mari kita pelajari, mari kita teliti bersama. Tidak bisa kita menjadi acuan kalau di 1000 mdpl itu tanpa naungan itu bagus. Jangan coba-coba ketika ada di MDPL rendah seperti ini. Jangan coba-coba tanpa naungan, bisa ya out semua. Itu bisa dengan perhatikan kesemuanya. Itu yang tanpa naungan seperti itu, teman-teman. Menguning sekali dia. Ini sama-sama dilakukan pemupukan kemarinya. Tetapi perbedaannya sangatlah mencolok dengan yang ini, dengan yang memakai sistem naungan. Naungan ini ketika musim penghujan ya kita pangkas ke semuanya. Fungsinya naungan itu untuk menaungi ketika memasuki musim kemarau tiba. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman yang memiliki MDPL rendah silahkan memakai naungan. Yang di MDPL tinggi tidak memakai naungan silahkan. Sampean punya teori tersendiri, jenengan punya teori tersendiri, punya pengalaman tersendiri, disesuaikan dengan MDPL yang ada di kebun kita. Jadi yang di MDPL rendah jangan kita mengikuti di MDPL yang 1000 ke atas. Dan begitupun yang 1000 ke atas jangan mengikuti MDPL yang 500 ke bawah seperti ini. Di MDPL yang tinggi itu tidak butuh naungan karena ya cuacanya sangatlah dingin, tidak sama halnya dengan di MDPL kami yang sangatlah rendah. Jadi yang di MDPL rendah kayak di Lampung Utara maupun di Jawa Tengah, Semarang dan lain sebagainya, teman-teman yang biasa komentar sama saya bagaimana ketika menyikapi di MDPL rendah, ya seperti inilah. Naungan kita harus pakai ketika musim kemarau. Kita lakukan pemberhentian pemangkasan di bulan-bulan 3 atau bulan 4 lah. Bulan 4 kita pemberhentian untuk pemangkasan naungan. Jadi di bulan musim penghujan di bulan 10-11 kita pangkas total yang ini. Seperti itu cuma intinya. Jadi ya monggo kita silahkan bisa simak bareng-bareng bagaimana ketika di MDPL rendah menyikapi batang kopi yang tidak memakai naungan dan yang memakai naungan. Kira-kira seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.